Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok mengelola SDA. Pada video kami kali ini, di sini kami ingin menayangkan hasil wawancara kami dengan salah satu UMKM lokal di Jakarta. Tepatnya ialah sebuah penginapan yaitu Oyo Kasmaran. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Fitri Indah Febriani dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Perkenalkan, nama saya Rika Dosista dari kelompok mengelola sumber daya. Perkenalkan, nama saya Yolanda Pelengkahu. Saya dari kelompok 5 yang membahas tentang mengelola sumber daya. Perkenalkan, nama saya Rizky Darlia dari kelompok mengelola sumber daya. Perkenalkan, nama saya Syamsul Ma'arif dari kelompok mengelola sumber daya. Saya Rizky Darlia, saya akan menjelaskan pengertian sumber daya. Sumber daya dapat diartikan sebagai seluruh faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan output. Menurut Adam Smith, sumber daya merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki suatu unsur tertentu dalam kehidupan. Mengelola sumber daya dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengendalian, perorganisasian, serta pengarahan pada sumber daya yang merujuk pada ketersediaan individu, keuangan, maupun material ataupun peralatannya. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi, mengelola sumber daya itu sangat penting. Mengapa? Karena melalui sumber daya yang ada, baik itu individualnya, materialnya, keuangannya, itu dapat menciptakan suatu keseimbangan internal bagi perusahaan tersebut. Keseimbangan internal itu mencakupi tujuan, sasaran atau target, dan juga aktivitas dari berbagai pihak dalam perusahaan tersebut. Dengan melakukan pengendalian sumber daya yang ada itu dengan baik, pastinya sebuah usaha atau organisasi itu dapat berjalan secara maksimal. Yang selanjutnya ialah ada tujuan mengelola sumber daya. Tujuannya apa aja? Yang pertama ialah menjamin bahwa strategi yang dijalankan sesuai dengan tujuan perusahaan yang diinginkan. Yang kedua, agar perusahaan atau usaha bisa mencapai tujuannya dengan cara mendapatkan kesempatan dan keuntungan serta mencegah adanya kerugian. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan mencegah adanya pemborosan pengelolaan sumber daya perusahaan. Dan yang terakhir ialah menghasilkan informasi seperti laporan keuangan yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Di sini saya Fitri Indah Febriani akan menjelaskan mengenai komponen sumber daya. Jadi komponen sumber daya itu terbagi menjadi 3, money, man, dan material. Hal yang harus dipersiapkan adalah money, modal atau uang. Uang sangat dibutuhkan untuk menjalankan usaha yang dirintis. Tanpa adanya anggaran yang cukup, maka proses manajemen tidak bisa berjalan dengan maksimal. Lalu yang kedua itu ada man. Man berarti sumber daya manusia. Tentunya untuk menjalankan suatu program usaha atau manajemen membutuhkan orang untuk melaksanakannya. Dan komponen yang terakhir adalah material.
Material atau bahan produksi yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk tentunya membutuhkan bahan baku material atau bahan baku yang dibutuhkan juga harus diperhatikan. Bahan baku yang berkualitas dapat menghasilkan produk yang berkualitas juga. Baik, komponen sumber daya yang selanjutnya yaitu market. Market atau pasar juga merupakan salah satu dari unsur 6M dalam wirausaha yang harus diperhatikan. Sangat penting untuk memperhatikan target pasar. Menentukan target pasar dapat membantu proses pengembangan usaha. Nah, komponen sumber daya yang selanjutnya yaitu methods. Methods atau metode ini merupakan standar prosedur yang ada di dalam manajemen. Penggunaan metode manajemen yang tepat dapat membuat proses produksi berjalan dengan efisien. Nah, selanjutnya komponen yang terakhir yaitu mesin. Mesin sangat penting untuk menjalankan kegiatan usaha. Dengan adanya bantuan mesin, pekerjaan yang sulit dapat dikerjakan dengan lebih mudah dan menghemat waktu produksi. Menggunakan bantuan mesin, hasil produksi juga akan lebih detail dan rapi. Tingkat kesalahan yang dilakukan juga akan jauh lebih kecil dibandingkan ketika dilakukan oleh manusia. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan wawancara oleh UMKM yang terdampak pandemi, yaitu kepada salah satu manajer pemilik penginapan di Jakarta Timur, yaitu penginapan Oyo. Jadi, karena kan usaha Bapak ini salah satu usaha yang termasuk dalam terkena dampak pandemi nih Pak. Nah, jadi kita ingin mewawancarainya. Nah, kira-kira usaha Bapak ini di bidang apa sih Pak? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasmaran di bidang jasa penginapan, bekerjasama dengan Oyo. Di sini tempat penginapan syariah. Jadi penginapan syariah, tidak sembarangan penginapan, jadi harus terkontrol di sini. Dengan dampak COVID-19 dari tahun yang lalu 2020, kita sangat terpukul sekali. Jadi karyawan kita rumahkan dulu karena kita tidak ada kegiatan selama beberapa bulan. Kita baru aktif itu di 3 bulan yang lalu. Itu aja kita pakai isoma. Nah, itu jadi kita sangat berat sekali untuk usaha 2 tahun ini. Oke, baik Pak. Selanjutnya usaha ini udah dibuka sudah berapa lama sih Pak? Dari tahun berapa gitu? Ini sudah 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu di sini penginapan untuk ya tempatnya ya di sini di Dondet di perkampungan, maka kita syariah menjaga lingkungan. Baik. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu saya mau nanya nih Pak, sumber daya apa saja sih yang dibutuhkan di usaha Bapak ini? Kita yang sangat penting itu di bidang marketing. Oh, marketing. Jadi pemasaran. Yang kedua ya untuk kebersihan di lingkungan penginapan ini. Itu yang utama. Sudah Pak. Lalu pertanyaan yang selanjutnya itu, upaya apa saja sih Pak yang dilakukan untuk memanage sumber daya yang ada? Ya, kita selalu kerjasama dengan luar, umum, dengan pihak opta di luar. Jadi maka kita kerjasama dengan Oyo dan lain-lainnya. Traveloka. Oke, di online gitu ya Pak, lewat online. Online di sini memang online. Terima kasih. Pertanyaan yang saya akan ajukan adalah, kira-kira dampak apa saja yang dirasakan oleh para karyawan selama pandemi seperti ini? Dan apa saja sih yang berubah ketika pandemi ini sedang berlangsung? Banyak Mbak. Kita sangat terpukul karena karyawan dirumahkan. Karyawan dirumahkan. Terus ya perekonomian kita kan mandek. Karena di sini penginapan itu tutup beberapa bulan yang lalu. PPKM ya Pak? Iya, betul PPKM. Ini Mbak. Jadi ya sangat terpengaruh
untuk karyawan. Jadi mau nggak mau, jadi ya Pak. Ya, itu dirumahkan sementara. Begitu udah aktif kita panggil lagi. Baik Pak. Pertanyaan berikutnya ialah, apakah sumber daya yang ada pada saat ini sudah cukup atau belum untuk menunjang usaha? Dan adakah niatan untuk menambah sumber daya yang lain? Sekarang kita udah cukup. Cukup Pak. Untuk operasional harian udah cukup. Ya, masih berarti Udah bisa komplit. termanage. Oke Pak. Udah komplit. Ya. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih cara Bapak mengorganisasikan karyawan agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan? Lalu teamwork Mbak, kerjasama dengan karyawan itu menyeluruh. Jadi kita istilahnya kerjasama yang bareng-bareng lah istilahnya, yang malam maupun yang siang, yang pagi. Kompak gitu ya Pak. Kompak, Ya. ya. Teamworknya harus solid. Oh iya, siap Pak. Kesimpulannya ialah pengendalian manajemen dalam mengelola sumber daya ialah sistem yang merujuk pada ketersediaan pekerja atau individunya, keuangan, dan juga material ataupun peralatan yang dibutuhkan. Sistem mengelola sumber daya ini secara langsung memberikan tuntutan kepada seluruh orang yang ada dalam perusahaan tersebut untuk ikut terlibat dalam menjalankan dan juga mengendalikan perusahaan dengan baik berdasarkan dengan asumsi-asumsi tertentu. Dalam mengelola kebutuhan sumber daya ke depannya dan mengambil langkah-langkah positif untuk memastikan hal itu, maka perlu menyediakan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan. Dan tujuan strategi suatu perusahaan hanya akan dapat tercapai saat perusahaan tersebut bisa mengolah sumber daya yang ada itu dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam video ini, kami mohon maaf. Terima kasih.